Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aurin Akifah Setiawan dari kelas 8C, nomor absen 7. Saya akan menjelaskan tentang cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Mari ikuti saya. Nah, yang pertama ada wawancara. Apa sih wawancara itu? Jadi, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. Sebelum melakukan wawancara, seorang penulis artikel ilmiah populer sebaiknya mempersiapkan 3 hal berikut ini. Apa sih 3 hal berikut itu? Mari kita lanjut. Nah, yang pertama ada menentukan orang atau pihak yang akan diwawancarai. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Dan yang ketiga, menentukan cara merekam hasil wawancara. Nah, wawancara dapat dilakukan secara tatap muka maupun tidak tatap muka, seperti video call, telepon, suara, ataupun dengan surat. Hasil wawancara dapat dicatat di buku atau direkam dengan alat perekam elektronik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga etika saat melakukan wawancara. Yang pertama, menyapa orang yang akan diwawancarai dengan panggilan yang tepat dan sesuai latar belakangnya. Contoh, selamat pagi Pak. Dan yang kedua, memperkenalkan diri dengan bahasa yang baik dan memberikan informasi tentang diri secukupnya. Contoh, saya Ahmad dari SMP 1 kelas 8C. Dan yang ketiga, menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginan melakukan wawancara dengan bahasa yang baik. Contoh, saya sedang melakukan survei tentang jumlah peserta didik SMP 1 yang suka membaca. Saya melihat banyak peserta didik SMP 1 yang sering datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Apakah saya boleh mewawancarai Bapak untuk mendapatkan informasi tentang hal itu? Dan cara yang kedua adalah menggunakan kuesioner. Apa itu kuesioner? Jadi, kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Daftar pertanyaan disusun menggunakan kalimat yang mengandung kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Mari kita pelajari apa itu kata tanya. Jadi, kata tanya adalah kata yang berfungsi memberi respon dan tanggapan. Jika menggunakan kuesioner, kalian dapat menggunakan bermacam-macam kata tanya untuk menyusun daftar tanyaan. Seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang disingkat dengan adik Simba. Sebelum menyusun daftar pertanyaan kuesioner, kalian juga harus memperhatikan 2 hal berikut. Yang pertama, menentukan orang atau pihak yang akan mengisi kuesioner. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Contoh kuesioner pertanyaan. Berapa banyak buku yang kalian baca dalam seminggu? A. 1-2 buku. B. 3-5 buku. C. Lebih dari 5 buku. Yang kedua, jenis buku apa yang kalian koleksi? A. Buku fiksi. B. Buku non-fiksi. C. Keduanya. Yang ketiga atau yang terakhir, membaca tulisan orang lain. Jika topik yang dipilih sudah pernah ditulis orang lain, kalian dapat membaca tulisan mereka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Untuk menentukan data pada tulisan tersebut sudah tepat atau belum, kalian dapat melakukan 3 langkah pemeriksaan data berikut. Apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, cermati media tempat tulisan itu dimuat. Periksalah kredibilitas media tersebut. Tulisan yang dapat kalian gunakan sebagai media sumber informasi hendaknya dimuat oleh media yang terpercaya dan sudah melalui pemeriksaan editor. Yang kedua, cari data pendukung. Jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Carilah sumber lain agar kalian dapat membandingkan informasi yang kalian dapat. Yang ketiga, jika kalian mengambil informasi dari tulisan orang lain, kalian harus mencantumkan sumber informasi. Nah, itu dia cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.